Halo guys, kembali lagi di Harry Film. Masih bersama saya Harry. Kali ini kita akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Word of Man. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini menceritakan tentang seorang penjaga baru yang misterius dan liar di sebuah perusahaan keamanan pengangkut uang. Dia mengejutkan rekan kerjanya ketika terjadi perampokan. Dia tanpa henti melepaskan keterampilannya persisinya dalam bersenjata. Para kru lainnya bertanya-tanya siapa dia dan dari mana asalnya. Bagaimana alur cerita filmnya? Silahkan duduk dan nikmati alur cerita filmnya. Di awal film, diperlihatkan dua petugas keamanan sedang bertugas untuk membawa beberapa kantong uang menggunakan kendaraan lapis baja untuk dikirim ke beberapa bank. Baru saja beberapa meter keluar, muncul sebuah truk molen yang meminta mereka memberhentikan mobilnya. Terdengar dua penjaga itu ditembak mati, kemudian uang-uang itu dibawa kabur oleh para perampoknya. Dan inilah Red of Man. Perusahaan yang bergerak dalam jasa keamanan pengiriman uang ini bernama Fortico. Dan inilah aktor utama dalam film ini, dia bernama Patrick Hill yang diperankan oleh Mamang Jason Statham. Dia dijuluki sebagai H. Lalu dia melamar untuk menjadi salah seorang pegawai Fortico. Terry, pimpinan perusahaan ini, mengatakan beberapa minggu sebelumnya dia kehilangan dua pekerjanya. Bahkan seorang warga sipil menjadi korban akibat sebuah perampokan. Dan hingga saat ini pelakunya belum tertangkap. Seorang kepala keamanan di perusahaan ini yang bernama Ballet akan memberikan pelatihan dan SOP pekerjaan yang mesti dilakukan oleh H. H kemudian menjalani pelatihan kebugaran fisik. Menembak target dan mengemudikan truk lapis baja yang dipergunakan untuk membawa uangnya. Setelah menjalani serangkaian tes dengan hasil biasa saja, H diterima bekerja dan hari itu juga melakukan tugas pertamanya. Selain petugas wanita bernama Dana, Ballet memperkenalkan dua rekannya yang bernama Bob dan Dave. Yang menarik, Dave tampak sinis kepada H. Namun dengan santuy dia tidak mau meladeninya. H kemudian mengambil pistol yang akan dia pergunakan untuk pekerjaannya. H, what you worried about machine guns for? Who's your pal? I'll explain later. Dia ditugaskan bersama Dave untuk mengirim sejumlah uang. We ain't the predators. We're the prey. Di dalam mobil, Dave bercerita saat kejadian tragis itu mestinya dia yang bertugas menjadi supirnya. Dave yang songong ini mengatakan dia menyesal karena saat itu dia sedang sakit. Ballet memandunya saat mengirim sejumlah uang ke salah satu bank. Dave will stay in the truck. H, you come in with me. Clear to proceed. Setelah pekerjaan mereka hari itu selesai, Ballet dan teman-temannya mengajak H untuk santuy sejenak bermain biliar dan minum kopi. Namun sebelum pergi, H memperhatikan kartu tanda pengenal seluruh pegawai dan perusahaan ini. Siapakah H sebenarnya dan apa tujuan dia melamar ke perusahaan ini? Ketika bermain biliar, pria yang bernama John hendak menantang H karena dia merasa pekerjaannya telah diambil alih oleh H. Dan H tidak gentar sedikit pun, justru dia tampak santuy dan malah menyuruh si John membelikan bir. Di keesokan hari, mereka bertiga kembali ditugaskan untuk mengirim sejumlah uang ke dalam kasino yang berada di dalam kapal pesiar. Ballet bertugas masuk ke dalam kapalnya. Saat Dave memanggil Ballet melalui radio, dia terkejut karena Ballet sedang disandera oleh perampok. Mereka meminta Dave untuk mengantarkan uangnya yang berada di dalam mobil, jika tidak, Ballet akan mereka habisi. Dave langsung bertingkah konyol. They don't want his 10 grand. They don't want his 10. You need to pull yourself together.
Ha mengatakan dia sendiri yang akan mengatasinya dan dia tidak akan meninggalkan Bullet seorang diri. Dengan mental tempenya, akhirnya Dave memberanikan diri untuk membawa truknya menuju tempat pertemuan. Para perampok ini sudah mempersiapkan 2 mobil double cabin untuk membawa uangnya. Leave this to me. Money in the fucking flatbed. Just let them take the money. They're gonna get fucking killed. Fuck. Salah seorang dari mereka yang kabur ke dalam gedung dikejar oleh H. Who'd you work for? Suck my fucking... Suck your own dick. Dave lalu bertanya kepada Bullet siapa sebenarnya H ini. H kemudian melihat satu persatu wajah dari para pelaku seakan dia sedang mencari target yang sedang dia buru selama ini. Sampai saat ini belum jelas apa misi H sebenarnya. 2 agen FBI datang ke kantor Vertigo untuk melakukan interogasi kepada Bullet dan khususnya kepada H. Mereka heran H bisa membunuh 6 perampok seorang diri, bahkan tembakannya tidak meleset sedikit pun. Padahal hasil penilaiannya hanya biasa saja. Agen FBI ini kemudian memperlihatkan kembali rekaman saat perampokan pertama berlangsung, yang mengakibatkan 2 petugas Vertigo dan 1 warga sipil tewas. Kalau kita lihat dari raut muka H, dia berusaha menyembunyikan kesedihan dan amarahnya, terutama saat dia melihat pelaku yang menarik pelatuknya. We done? Sesuai prosedur, Terry akan memindahkan tugas H di belakang meja. Namun sang pemilik Vertigo justru sangat berterima kasih dan meminta dia mempromosikan jabatan H dan tetap menugaskannya di lapangan. 2 agen FBI ini kemudian menghubungi direktur FBI. Mereka bertanya apa yang dilakukan H di tempat ini. Padahal biro telah berusaha menangkap dia selama 25 tahun terakhir. Menurut sang direktur, H tidak menginginkan uang. Dia menyuruh 2 anak buahnya ini membiarkan H tetap di sana sesuai keinginannya. 3 bulan setelah kejadian tersebut, H kembali bertugas dan kali ini Bullet sendiri yang membawa truknya. Di sebuah lokasi, tiba-tiba I can't fucking see. Chinatown, Broadway and Hill. hal yang mengejutkan kembali terjadi. Saat perampok itu melihat wajah H, mereka langsung kabur dan ketakutan. Mendengar cerita ini, Terry dibuat heran dan geleng-geleng mastaka. Terry malah khawatir. Dia adalah seorang psikopat kejam yang sangat ditakuti bahkan oleh kalangan penjahat. Dana yang terpukau dengan aksi H yang menjadi pahlawan, mereka akhirnya celepot. Bullet sendiri merasa aneh karena para perampok ini seperti mengenal H. Mereka langsung ketakutan seolah melihat roh jahat. H kemudian meminta Dana untuk menjelaskan beberapa gepok uang yang dia temukan di rumahnya. Dana menganggap pertanyaan H sebagai lelucon. Dia langsung menembak bantalnya agar Dana paham dengan maksud H. Dia mengaku uang tersebut dia curi dari sebuah troli yang dilewatkan oleh seorang staf. 5 bulan sebelumnya, kisah sebenarnya akan terungkap di sini. H adalah seorang bos mafia yang sangat disegani oleh kawan maupun lawan. Dia memiliki seorang anak remaja yang kebetulan sedang liburan dari sekolahnya. Dia bernama Dougie. Hari itu mereka hendak jalan-jalan mencari sarapan lontong kari. Di saat yang sama, anak buahnya meminta bantuan H untuk mengawasi truk. Ternyata saat itu H menugaskan beberapa anak buahnya untuk merampok sebuah truk uang. Karena salah satu anak buahnya ditabrak, maka H diminta dengan sangat oleh Mike untuk melihat jalur truknya. Karena Mike sedang berada di luar kota dan Mogi sendiri bertugas mengawasi depo, maka tidak ada pilihan lain untuk H menyetujuinya. H meminta anaknya untuk diam di dalam mobil dan dia sendiri mengawasi truk uang itu sambil memesan ayam geprek.
ditampilkan kembali saat perampokan di awal film. What is this? Fucking car! Come on! Don't fucking look at me! Out of the fucking... Rupanya, sebelum anak buah H melakukan perampokan, ada kelompok penjahat lain yang mendahului aksi mereka. Anak H yang kebetulan berada di lokasi kejadian dipaksa perampok untuk keluar dari mobilnya. 2 orang petugas Fortico dieksekusi lebih dulu. Tiga minggu, H menjalani perawatan di rumah sakit setelah sebelumnya dinyatakan koma akibat beberapa peluru yang bersarang di tubuhnya. Naas, nyawa anaknya tidak terselamatkan. My beautiful boy. And now he's gone. Teman H yang sekaligus direktur FBI memberi daftar nama dari para pelaku kejahatan ini. Dia memberi kesempatan kepada H untuk melakukan aksi balas dendam sesuai keinginannya. 3 anak buah H yang bernama Mike, Brandon, dan Mogi menyesal atas kejadian ini yang mengakibatkan anak bos mereka tewas. It's a fucking tragedy, boss. I need to know who pulled the trigger. Mereka bertiga langsung bergerak untuk mencari pelakunya. Para pelaku yang dicurigai mengetahui sepak terjang perampok itu dihabisi tanpa ampun oleh anak buah H. H kemudian menyaksikan sendiri seorang pemuda hitam bernama Jerome yang tetap tutup mulut. Namun begitu pacarnya diancam akan dihabisi, terungkap sebuah nama, yaitu Gacy bersaudara yang menjalankan bisnis narkoboy dan prostitusi. Give him 200 grand. Leave the keys in the car. Tim langsung bergerak ke markas Gacy. Sindikat mereka ini mempekerjakan gadis dan jandoi di bawah umur. Sialnya, mereka hanyalah perampok abal-abal. They're filthy fucks. They're more about the smash and grab. Don't need to do anything, Moggy. I don't think we should do this again. Setelah pencarian tidak membuahkan hasil, Mike menyarankan cara yang berbeda karena dia yakin ada orang dalam yang terlibat. Singkat cerita, H membuat identitas palsu dengan nama Patrick Hill yang pernah bekerja di jasa keamanan di Eropa. It's another brand new you. Diperlihatkan kawanan perampok yang sesungguhnya. Mereka adalah mantan marinir yang pernah bertugas di Afghanistan dan mulai kehabisan uang. Di antara mereka ada seorang pelaku yang tega menghabisi anak H. Dia adalah Jet. Mereka mulai terjebak kejahatan saat nekat merampok dari salah seorang saudagar Arab. What's on the table? 110. That's what we get. We're not the mafia. We're soldiers. We go after cash. We got a guy on the inside. Dibantu orang dalam, mereka merampok truk uang dari perusahaan Aton Security yang bernilai 1,8 juta dolar. We have found our opportunity to stand tall again. Rhythm is normal. He's smart. Merasa belum puas dengan hasilnya, sang leader menawarkan pekerjaan selanjutnya. Kali ini jumlahnya mencapai 6 juta dolar. Perusahaan yang mereka incar kali ini adalah Fortico dengan dibantu orang dalam. Mereka menyamar menjadi petugas konstruksi. Saat itulah H datang membawa anaknya. Kembali ke awal film saat perampokan Terjadi. Si Jen menghabisi 2 petugas Fortico karena berusaha menembaknya. Bahkan dia tega menghabisi anak H karena sebatas melihat wajahnya. H yang datang tiba-tiba mendapatkan hal serupa. 5 bulan setelah kejadian itu, sindikat perampok ini akan melakukan aksi lebih gila, bukan hanya merampok truknya saja. Namun seluruh uang yang berada di depo Fortico akan mereka babat habis. Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai 150 juta dolar atau sekitar 2 triliun.
Rencana itu akan mereka lakukan saat Black Friday atau hari di mana ratusan juta dolar akan masuk ke depo. Sesuai prosedur, petugas depo tidak akan membuka pintu jika dia tidak melihat seluruh petugas yang berada dalam mobil. This is Black Friday, and the tills will keep ringing. I want everything and everyone back. Saat Ballet dan dia bekerja, hal mengejutkan terungkap. Ternyata Balletlah yang menjadi orang dalam yang bertugas memberi informasi kepada komplotan perampok. H berusaha tampak kalem saat dia menyebut perampokan berdarah yang menyebabkan anaknya ikut tewas. Artinya Ballet terlibat dalam kejahatan itu. Namun H harus menahan diri sampai dia benar-benar menemukan seluruh pelakunya. Dia membutuhkan H untuk akses masuknya. Jika menolaknya, maka Ballet akan menghabisinya. Dia membawa H ke markas mereka. Tangan H kemudian diborgol dan mereka menyusup di dalamnya. Carlos and Jan are in the truck. Saat mereka kembali ke depo, para perampok bersenjata ini langsung menyergap dan menahan semua pegawai untuk tiarap. Ready. Move now, move. Go. Secure the safe first. That's Carlos and Jan's job. Take that weapon out and slide it over. Get over. Get on. Get your fucking ass on the ground. Tie his ass up. Keep it fucking quiet. Petugas yang terkejut sempat menyalakan alarm. They got long guns, you're gonna use them. Here you go. Take that gun down. Don't do it. Polisi yang mendapat laporan langsung menerjunkan tim SWAT. Para penjahat ini kemudian memasukkan seluruh uangnya ke dalam mobil. However, they are not our problem. We're 8 minutes out. 8 minutes out. We have men down. Send back up right now. There's a fucking guard out here. Someone shoot this fucker. Dia melumpuhkan seorang pelaku kemudian membebaskan Terry dan Dev. The alarm's gone. We should just wait there. H mengambil kostum mereka dan langsung menghabisi satu persatu pelakunya. 3 is spawn. 3 is down. We've got a wrap. Dia juga memasukkan sebuah handphone ke dalam salah satu kantong uang. Jika mereka berhasil lolos, maka HP itu akan dijadikan pelacak. Ballet yang mengetahui situasi makin kacau meminta pistol kepada rekannya. Padahal pistol itu dia gunakan untuk menghabisi rekannya termasuk Dana. Aksinya kembali terhenti karena Ballet menembakinya. Bahkan si Dev dia habisi juga. Dalam kondisi tidak berdaya, H kembali melihat wajah pelaku yang membunuh anaknya. Kini mereka hanya tersisa 3 orang, Jen komandannya dan Ballet. Setelah memasuki basement, komandan mengeluarkan pistolnya karena dia yakin Jen akan meninggalkannya. Namun karena luka itu, dia tidak sanggup memegang pistolnya hingga Jen mengeksekusi demi keserakahannya. Dia dan Ballet membawa uangnya melalui sebuah jalan rahasia. Saat mereka memindahkan uangnya dan Ballet mengambil pistolnya, Jen lebih dulu menghabisinya. Too fucking slow.
Uang 2 triliun itu berhasil dibawa lari oleh si Jen dan bisa hidup mewah seorang diri. Singkat cerita, Jen yang sedang santuy dengan uangnya terkejut karena menemukan sebuah HP di salah satu kantong uangnya. Tiba-tiba, H muncul di belakangnya. H langsung menodong dan menunjukkan rekam medis yang membuat anaknya tewas. Saat itu Jen sadar siapa yang berada di depannya. The liver. The lungs. What the fuck do you want? I want your liver. Your lungs. Splendid. Snap Mustagi. Setelah tugasnya selesai, H dapat hidup tenang dan direktur FBI itu mendapat imbalan 2 triliun. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, sekian alur cerita filmnya. Kalau ada tutur kata yang salah tolong dimaafkan, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya supaya jangan ketinggalan dengan alur cerita selanjutnya. Terima kasih.